Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Alfiatur Rahma dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktik pengalaman lapangan. Jangan lupa disimak baik-baik ya videonya. Pada video minggu ketiga kali ini, kita akan membahas tentang pengelolaan layanan perpustakaan. Adapun pada pembahasan yang akan dijelaskan, yang pertama perpustakaan, yang kedua tujuan perpustakaan, yang ketiga jenis-jenis perpustakaan, yang keempat pengelolaan perpustakaan, yang kelima layanan perpustakaan, yang keenam jenis-jenis layanan, dan yang terakhir adalah sistem layanan perpustakaan. Sebelum kita mengetahui pengelolaan perpustakaan, kita belajar dulu ya tentang perpustakaan. Nah, perpustakaan menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1, pasal 1 menyatakan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Nah, ketika kita mendengar kata perpustakaan, secara spontan, gambaran yang muncul dalam pikiran kita adalah sebuah gedung yang dipenuhi dengan rak-rak yang berisi buku. Gambaran ini tidak sepenuhnya salah, karena dalam bahasa Indonesia kata pustaka memang berarti buku. Jadi secara sederhana perpustakaan dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan buku. Tetapi apabila dikaji lebih mendalam, maka gambaran tersebut masih jauh dari pemahaman yang tepat mengenai perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan gedung dan buku saja, tetapi juga berkaitan dengan sebuah sistem penyimpanan, pemeliharaan, layanan, dan pengguna. Jadi, perpustakaan berbeda ya dengan toko buku. Bila toko buku menyusun buku dengan tujuan utama untuk dijual dan mencari untung, maka perpustakaan menyediakan buku dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan tidak dijual. Sudah tahu kan tentang perpustakaan berbeda ya dengan toko buku? Selanjutnya tujuan perpustakaan ya. Yang pertama, mengumpulkan bahan pustaka. Jadi perpustakaan secara terus-menerus menghimpun sumber informasi yang relevan untuk dikoleksi. Yang kedua, mengolah atau memproses bahan pustaka berdasarkan pada suatu sistem tertentu. Yang ketiga, menyimpan dana memelihara bahan pustaka. Jadi perpustakaan harus mengatur, menyusun, dan memelihara koleksi agar rapi, bersih, awet, utuh, lengkap, dan mudah diakses. Dan yang terakhir, menjadi pusat informasi sumber belajar, penelitian, preservasi, rekreasi, dan kegiatan ilmiah lainnya. Adapun jenis-jenis perpustakaan, yang pertama, perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional ini yang bertanggung jawab atas akuisisi dan pelestarian kopi semua terbitan yang signifikan yang diberikan di sebuah negara dan berfungsi sebagai perpustakaan deposit, baik berdasarkan undang-undang maupun kesepakatan lainnya, dan tidak memandang nama perpustakaan. Yang kedua, perpustakaan umum adalah pusat informasi lokal yang menyediakan semua jenis pengetahuan serta informasi untuk penggunanya. Dan yang ketiga adalah perpustakaan khusus, yaitu suatu perpustakaan atau pusat informasi yang dikelola oleh perorangan, perkumpulan, perusahaan, badan pemerintah, atau kelompok lain. Dan yang keempat, perpustakaan sekolah, yaitu pusat informasi yang berada di lingkungan sekolah yang dikelola secara profesional untuk memberikan informasi kepada penggunanya. Yang kelima, perpustakaan perguruan tinggi, yaitu pusat informasi yang berada pada perguruan tinggi, badan bawahannya, maupun lembaga yang bervariasi dengan perguruan tinggi. Yang keenam, ada perpustakaan kelembagaan. Yang ketujuh, ada perpustakaan pribadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengelolaan perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan layanan perpustakaan. Unsur-unsur yang terlibat di dalam pengelolaan perpustakaan antara lain sumber daya manusia, yaitu staf perpustakaan atau pustakawan, pengguna perpustakaan sebagai pihak yang memanfaatkan informasi yang disediakan oleh perpustakaan,
sarana dan prasarana, serta berbagai fasilitas pendukung, serta koleksi perpustakaan yang disusun dengan sistem tertentu. Nah, sampai sini sudah paham belum tentang pengelolaan perpustakaan? Pembahasan selanjutnya tentang layanan perpustakaan. Layanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal atau cara melayani. Layanan pengguna merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah perpustakaan. Hal ini berarti bahwa penilaian terhadap baik buruknya kinerja perpustakaan ditentukan oleh baik buruknya layanan yang diberikan kepada pengguna. Layanan pengguna merupakan kegiatan yang langsung mempertemukan pengguna dengan staf perpustakaan, sehingga penilaian akan langsung diberikan oleh pengguna terhadap kinerja perpustakaan dan disadari maupun tidak disadari, sehingga hal tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap penilaian seluruh kinerja perpustakaan. Nah, sudah paham kan tentang layanan perpustakaan? Selanjutnya, jenis-jenis layanan yang ada di perpustakaan apa aja sih? Yang pertama, ada layanan teknis. Pada layanan teknis ini sering disebut dengan pengelolaan bahan pustaka. Layanan teknis merupakan kegiatan awal yang ada di perpustakaan sebelum bahan perpustakaan siap dilayangkan. Bagian ini sering disebut sebagai dapurnya perpustakaan. Kegiatan yang ada pada bagian ini antara lain pengadaan bahan perpustakaan dan pengelolaan bahan perpustakaan. Kegiatan pengolahan bahan perpustakaan meliputi registrasi bahan perpustakaan, memasukkan data bahan perpustakaan ke database perpustakaan, pemberian nomor klasifikasi, pemberian call number, pemberian kelengkapan bahan perpustakaan seperti label buku dan sampul. Dalam kegiatan pengolahan bahan perpustakaan digunakan sistem tertentu yang dijadikan pedoman oleh semua perpustakaan. Misalnya, untuk membuat katalog menggunakan pedoman IICR atau Anglo-American Catalog Rules. Untuk menentukan nomor klasifikasi menggunakan DDC atau DY Decimal Classification dan UDC atau Universal Decimal Classification sebagai pedomannya. Yang kedua, ada layanan administrasi. Layanan administrasi staf perpustakaan meliputi kegiatan surat menyurat dan pengarsipan dokumen. Sedangkan layanan administrasi untuk pengguna perpustakaan meliputi kegiatan pembuatan kartu anggota perpustakaan dan pemberian surat keterangan bebas administrasi perpustakaan atau bebas pinjam maupun tanggungan lainnya. Selanjutnya yang ketiga, layanan pengguna. Layanan pengguna merupakan layanan yang berhubungan langsung dengan pengguna perpustakaan, yaitu yang pertama, layanan sirkulasi. Dalam ilmu perpustakaan, sirkulasi sering dikenal dengan istilah peminjaman. Meskipun pengertian layanan sirkulasi sebenarnya adalah mencakup semua bentuk kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan pemanfaatan, penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat guna dan tepat waktu untuk kepentingan penggunaan jasa perpustakaan. Layanan sirkulasi tidak hanya sekedar pekerjaan peminjaman, melainkan suatu kegiatan menyeluruh dalam proses pemenuhan kebutuhan pengguna melalui jasa sirkulasi, diantaranya pengembalian dan perpanjangan waktu pinjaman koleksi, serta pembuatan statistik perpustakaan. Yang kedua, layanan referensi. Layanan referensi bertujuan untuk membantu pengguna perpustakaan dalam menentukan informasi dengan memanfaatkan koleksi referensi. Yang ketiga, OPAC atau Online Public Access Catalog. Katalog adalah salah satu sarana untuk menelusur informasi tentang bahan perpustakaan. Selain itu, katalog merupakan wakil dari bahan perpustakaan. Karena dari katalog pengguna dapat menelusur informasi awal tentang bahan perpustakaan sebelum menemukan bahan perpustakaan yang diperlukan. Informasi yang dimuat dalam katalog antara lain judul, kepengerangan, impresum, seperti penerbit, kota terbit, dan tahun terbit, keterangan fisik buku atau kolasi, seperti jumlah halaman, tinggi buku, bibliografi, dan indeks. Selanjutnya ada call number atau nomor panggil, serta ISBN atau ISSN. Jenis katalog yang ada di perpustakaan yaitu katalog subjek, katalog judul, dan katalog kepengarangan. Yang keempat, layanan pendidikan pengguna. Pendidikan pengguna mempunyai tujuan untuk memperkenalkan perpustakaan kepada masyarakat pengguna
dan mendidik pengguna agar menjadi pengguna perpustakaan yang tertib dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem layanan perpustakaan. Perpustakaan harus menerapkan sistem layanan yang jelas agar layanan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan kondisi perpustakaan. Terdapat 3 macam sistem layanan perpustakaan. Yang pertama, sistem layanan terbuka atau open access. Pada perpustakaan, sistem layanan terbuka, pengguna diberi kebebasan untuk memilih dan mengambil sendiri koleksi yang diinginkan. Penataan ruang harus diperhatikan. Misalnya, koleksi harus disusun dengan sistematis dan dilengkapi dengan rambu-rambu yang menunjukkan letak koleksi. Yang kedua, sistem layanan tertutup atau closed access. Pada perpustakaan yang menerapkan sistem ini, tidak memungkinkan pengguna mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkan. Pengguna bisa memilih koleksi melalui katalog dan selanjutnya petugas yang mengambilkan. Dan yang terakhir, sistem layanan campuran atau mixed access. Penggabungan dari sistem layanan terbuka dan sistem layanan tertutup dikenal dengan istilah layanan campuran atau mixed access. Sistem layanan ini biasanya diterapkan di perpustakaan perguruan tinggi ya. Pemisahan penerapan sistem layanan berdasarkan jenis koleksi. Misalnya, layanan tertutup diterapkan untuk koleksi referensi. Koleksi khusus diterapkan untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Sedangkan layanan terbuka diterapkan untuk koleksi umum. Sekian dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video minggu depan. Wassalamualaikum.